Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara semua. Saat ini saya berharap dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan, tetap dalam keadaan sehat-sehat semua bersama seluruh keluarga. Saat ini saya akan mengajak saudara untuk melihat firman Tuhan dan juga untuk melihat situasi terkini di sekitar kita. Ya. Saat-saat ini kita sedang ada dalam suasana Natal, dan biasanya dalam suasana Natal ini, apalagi menjelang Natal, beberapa minggu sebelum Natal, itu sudah ramai. Ya. Ramainya itu ramai di antara orang-orang yang mau merayakan Natal, ramai karena sukacita suasana Natal dirasakan, tetapi ramai juga oleh karena komentar dari berbagai-bagai pihak. Ada yang setuju untuk merayakan Natal dan ada yang tidak setuju merayakan Natal. Belum lagi ada orang yang setuju untuk mengucapkan selamat Natal atau tidak selamat Natal, ya. Jadi tentu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keramaian ini, kehebohan di seputar Natal terjadi tidak hanya di kalangan Kristen saja, tetapi juga di antara orang-orang non-Kristen. Dan saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk mempelajari, menanggapi, melihat segala sesuatu terkait dengan Natal ini, dan kita berusaha melihat apa yang dikomentarin oleh banyak orang, baik dari luar Kristen pun dari kalangan Kristen sendiri tentang Natal. Tetapi sebelum lebih jauh saya akan bicara, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara semua, terlebih dahulu kita berdoa, menyerahkan acara ini dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami kembali mendapat kesempatan daripadamu untuk belajar firman-Mu dan untuk melihat keadaan sekitar kami berdasarkan kebenaran firman-Mu dan juga kebenaran realita yang kami lihat. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami semuanya, sehingga kami dapat mengerti dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang baik dan tepat, sehingga tidak terombang-ambing oleh berbagai-bagai ajaran-ajaran yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bicara banyak hal terkait dengan Natal ini, saya mau ajak saudara dulu membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasalnya yang kedua. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-13. Mulai dari ayat 11 saja, mulai dari ayat 11 sampai dengan 14. Sekali lagi Lukas pasal 2 ayat 11 sampai 14. Demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini adalah berita tentang kelahiran Kristus yang membawa sukacita. Sukacita ini bukan hanya untuk manusia. Ya, sukacita oleh kelahiran Yesus bukan hanya untuk manusia, tetapi terlebih sorga. Di sini dia berkata tadi ayat yang ke-14, sejumlah besar malaikat bernyanyi dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kabar Natal, kabar kelahiran Kristus, ini seharusnya menjadi kabar sukacita, kabar kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya sudah katakan pada permulaan, bahwa ternyata justru saat ini
berita Natal ini menjadi perdebatan di antara banyak orang. Ya, ini memang dimulai sekitar abad ke-18, ya, abad atau awal-awal abad 17 dalam abad ke-18. Perdebatan seputar Natal ini mulai mengemuka. Mulai dari situ sampai saat ini terus terjadi. Oleh sebab itu kita melihat kenapa Natal ini harus menjadi kabar sukacita seharusnya. Tetapi kenapa kemudian menjadi bahan perdebatan, ya, banyak orang. Nah, ini yang akan kita lihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, tentu pertama-tama saya mau ajak Bapak Ibu melihat apa sih pengertian dari Natal ini. Natal ini sendiri berasal dari bahasa Latin dari kata dis natalis yang artinya hari lahir. Dis natalis adalah hari lahir. Jadi kalau Natal itu berarti hari lahir, ya, dis natalis. Dalam bahasa Inggris disebutkan, yang sering sekali kita dengar, bahkan kita sebutkan adalah Christmas. Nah, kata ini sendiri berasal dari kata Christus Mass dalam bahasa Inggris kuno. Ya, ini kata ini. Jadi yang berarti misa Kristus. Itulah pengertian Natal. Ya, jadi ini kita harus tahu dulu apa itu pengertian Natal. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa beberapa waktu belakangan ini, yang mulai dari abad ke-17, abad ke-18 itu sudah mulai ada perdebatan seputar Natal. Dan terlebih-lebih beberapa tahun terakhir ini kita sering sekali mendengar berbagai pertentangan-pertentangan seputar Natal. Ya. Baik di luar Kristen, dari luar Kristen, sehubungan dengan boleh atau tidak boleh mengucapkan Natal. Boleh atau tidak boleh mengucapkan Selamat Natal. Ya, ini yang kita dengar perdebatan yang sangat ramai ini di antara saudara-saudara kita dari kalangan non-Kristen. Sementara dari kalangan Kristen juga perdebatan ada, yaitu apakah orang Kristen boleh merayakan Natal atau tidak boleh. Nah, ini juga menjadi perdebatan. Dan inilah yang menjadi tema pembicaraan saya saat ini. Bolehkah orang Kristen atau bolehkah umat Kristen merayakan Natal? Nah, terkait dengan perdebatan ini, saya akan membahasnya satu persatu kepada Bapak Ibu semua. Ya, walaupun nanti belum semua alasan dari saudara-saudara kita yang bertentangan atau tidak mau merayakan Natal, ya mungkin belum tentu bisa saya bahas semua, ya. Tapi yang mau saya katakan dulu bahwa saat ini ada juga kalangan Kristen yang setuju dengan dan tidak setuju untuk merayakan Natal. Dan terkait hal ini saya akan menyampaikannya kepada saudara-saudara semua. Kiranya pembahasan hari ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Yang pertama untuk saudara-saudara kami non-Kristen. Ya. Saya mau sampaikan bahwa seluruh umat Kristen tidak pernah mempersoalkan bahwa apakah saudara-saudara kami dari non-Kristen apakah mau atau tidak mengucapkan Selamat Natal kepada kami. Karena kami sendiri tahu bahwa Natal adalah perayaan umat Kristiani di seluruh dunia. Oleh sebab itu, kami tidak pernah mempersoalkan apakah saudara mau mengucapkan Selamat Natal atau tidak mau mengucapkan Selamat Natal untuk kami. Kami tidak terlalu mempersoalkan itu dan kami tidak pernah mempercakapkan itu di antara kami. Nah, kalau saudara tidak mau mengucapkan Selamat Natal untuk kami, saya mau katakan kami umat Kristiani di seluruh dunia, kami tidak menjadi susah, kami tidak merasa sedih, apalagi marah ketika saudara tidak mau mengucapkan Selamat Natal kepada kami. Kami tidak akan marah dan kami tidak akan sedih. Ya, sebab kami tahu bahwa ini adalah perayaan
seputar kekristenan. Walaupun untuk saat-saat ini, sebenarnya saat ini di seluruh dunia, di beberapa negara di dunia, bahkan di Palestina, di daerah-daerah Timur Tengah, ya, Natal itu, perayaan Natal itu bukan lagi khusus untuk umat Kristen. Bahkan ada agama-agama lain yang ikut merayakan suasana Natal. Bapak Ibu boleh melihat di Yerusalem, di Palestina, di Emirat Arab, ya, dan bahkan di negara-negara Eropa juga. Perayaan Natal ini dirayakan oleh semua agama, bukan hanya Kristen. Nah, yang khusus untuk Kristen itu adalah ibadahnya. Ya, jadi saya mau katakan sekali lagi bahwa kalaupun saudara tidak mau mengucapkan selamat Natal kepada kami umat Kristen, kami tidak memaksa saudara untuk mengucapkannya. Tetapi kalaupun saudara mau mengucapkan selamat Natal, kami tetap menghargai, kami tetap berterima kasih untuk ucapan-ucapan dan doa saudara. Ya, itu sebabnya saudara tidak perlu susah, tidak perlu bermasalah, berpolemik tentang boleh atau tidak mengucapkan selamat Natal. Ya, itu yang mau saya sampaikan untuk saudara-saudara yang non-Kristen. Nah, sekarang yang kedua untuk saudara-saudara sesama pemercaya Kristus. Khususnya untuk saudara-saudara saya yang tidak mau merayakan Natal. Ya. Tidak mau merayakan Natal dengan berbagai-bagai pertimbangan atau alasan. Dan beberapa alasan ini yang akan saya sampaikan, ini yang akan saya bahas dalam video kali ini. Ya. Nah, alasan pertama dari beberapa saudara-saudara Kristen atau beberapa dari kalangan Kristen yang mengatakan umat Kristen tidak boleh merayakan Natal. Alasan pertama adalah bahwa Alkitab tidak pernah memerintahkan untuk merayakan Natal. Atau Alkitab tidak mencatat, tidak menulis, dan tidak memerintahkan untuk merayakan Natal. Ya. Jadi, menurut saudara-saudara yang tidak mau merayakan Natal, mereka mengatakan kalau merayakan Natal karena tidak ada tertulis, maka itu dianggap sebagai orang-orang yang melanggar firman Tuhan. Melanggar perintah Tuhan, yaitu menambahi firman Tuhan, menambahi ayat firman Tuhan yang sudah tertulis. Misalnya, yang terdapat di dalam Ulangan pasalnya yang ke-4 ayat yang kedua, ini yang sering sekali digunakan. Misalnya begini, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ya, jadi ini salah satu ayat yang digunakan oleh saudara-saudara yang tidak mau merayakan Natal dan melarang umat Kristen untuk merayakan Natal. Karena dianggap ini tidak ada perintahnya. Dan itu dianggap sebagai menambahin ayat firman Tuhan. Kemudian ayat di dalam Ulangan juga pasal 12 ayat 32. Ulangan pasal 12 ayat 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Jadi karena tidak ada perintah untuk merayakan Natal, maka sebaiknya, selayaknya, seharusnya umat Kristen juga tidak boleh merayakan Natal. Itu alasan saudara-saudara yang tidak mau merayakan Natal. Kemudian Amsal pasal 30 ayat 6. Demikian, janganlah menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Terakhir, Bapak Ibu, di dalam Wahyu pasal 22. Pasal terakhir, Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini,
maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Nah, inilah yang menjadi ayat-ayat dasar dari saudara-saudara kita yang tidak mau merayakan Natal dan bahkan melarang supaya umat Kristen tidak merayakan Natal, ya. Tetapi faktanya Bapak Ibu saya mau sampaikan, memang betul di dalam Alkitab tidak ada ayat yang mengatakan silakan peringati atau rayakan Natal. Memang tidak ada tertulis, ya. Tetapi saya juga mau mengatakan bahwa tidak ada juga ayat di dalam Alkitab yang melarang umat Kristen untuk merayakan Natal. Artinya bahwa Alkitab diam tentang perayaan Natal ini. Alkitab tidak menganjurkan, tetapi bukan berarti juga Alkitab melarang. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa artinya sama seperti tidak ada perintah untuk merayakan Natal, maka Alkitab pun tidak melarang untuk merayakan Natal. Artinya bahwa kalau saudara mau merayakan Natal, silakan. Tapi tidak merayakan Natal pun, ya jangan merasa lebih dari yang lain. Saya mau katakan, karena tidak ada ayat yang melarang untuk merayakan Natal, maka justru ketika ada yang berkata atau ketika ada orang yang melarang orang Kristen yang lain untuk merayakan Natal dengan berkata, kamu menambahi firman Tuhan dengan kamu merayakan Natal. Saya mau mengatakan, justru ketika saudara melarang umat Kristen yang lain merayakan Natal, saya mau katakan, saudara sedang menambahi ayat Alkitab. Saya ulangi sekali lagi. Karena Alkitab tidak menganjurkan dan tidak melarang, artinya saudara boleh merayakan Natal atau juga tidak mau merayakan Natal juga tidak apa-apa. Tapi jangan melarang. Kalau saudara melarang, justru itu artinya saudara sedang menambahi ayat Alkitab yang tertulis. Itu yang harus kita pahami. Itu faktanya. Itu faktanya. Kemudian keberatan yang kedua adalah bahwa Alkitab tidak mencatat bahwa para murid perdana atau orang Kristen mula-mula yang merayakan kelahiran Yesus Kristus. Jadi pertimbangan yang kedua, kenapa tidak boleh merayakan Natal? Karena orang Kristen mula-mula, bahkan para rasul pun tidak pernah merayakan Natal. Dan itu tidak dicatat di dalam Alkitab. Ya. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, faktanya yang terjadi adalah bahwa memang Alkitab tidak menyebutkan, betul, Alkitab tidak mengatakan, tidak memberitahukan bahwa murid-murid dan orang Kristen mula-mula tidak memperingati hari kelahiran Yesus. Mereka tidak merayakan Natal. Tapi menurut saya itu sah-sah saja. Sebab memang pada mulanya orang Kristen masih sangat sedikit dan mereka juga dalam tekanan-tekanan yang berat. Ya, kesulitan yang berat karena komunitas-komunitas Kristen pada abad mula-mula juga mereka mengalami tekanan-tekanan. Dan oleh sebab itu, fokus mereka adalah untuk memberitakan kabar tentang Yesus kepada banyak orang. Serta menguatkan saudara-saudara yang menderita oleh karena iman mereka kepada Kristus. Jadi wajar saja kalau orang Kristen mula-mula tidak merayakan Natal. Tetapi nanti kita akan melihat sampai kapankah orang Kristen mula-mula ini tidak merayakan Natal. Ya, apakah betul setelah tahun 325 baru orang Kristen merayakan Natal? Nanti kita akan lihat faktanya. Fakta yang kedua dari pernyataan yang mengatakan bahwa murid-murid tidak pernah merayakan Natal. Ya. Fakta yang kedua adalah meskipun tidak tertulis di dalam Alkitab, bukan berarti Yesus pasti menolak peringatan sebuah hari raya.
sebuah hari raya. Buktinya, Bapak Ibu, Yesus hadir dalam perayaan, dalam hari-hari raya orang Yahudi yang tidak tercatat di dalam Taurat. Ya, misalnya hari raya pentahbisan Bait Suci atau hari raya Hanukkah, Yesus hadir. Ya, padahal itu tidak tertulis, itu tidak diperintahkan, tapi Yesus hadir. Kemudian alasan yang ketiga, untuk menjawab pernyataan yang mengatakan bahwa orang Kristen mula-mula para rasul tidak merayakan Natal. Ya, saya mau beritahu bahwa memang bukan peringatan, tetapi justru pada hari kelahiran Kristus. Kelahiran Kristus itu dirayakan secara besar-besaran. Ya, kelahiran Kristus memberikan sukacita yang besar. Dan kelahiran Kristus di Bethlehem Efrata membawa sukacita yang besar di sorga dan juga di antara para gembala. Sorga bersukacita dan merayakan kelahiran Yesus sebagaimana tadi kita sudah baca di dalam Lukas pasal 2 tadi. Dan para malaikat mereka menyembah Kristus, mereka menyembah Tuhan dan mereka memuji Tuhan dan berkata, segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan peristiwa itu disaksikan oleh para gembala. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan demikian terjawab apa yang menjadi keberatan dari saudara-saudara yang tidak mau merayakan Natal hanya oleh karena dikatakan tidak ada murid-murid atau orang Kristen mula-mula yang merayakan Natal. Nah, ini yang selanjutnya, keberatan yang ketiga adalah bahwa ada anggapan tanggal 25 Desember itu adalah hari lahirnya Dewa Matahari tak terkalahkan. Atau dalam bahasa Latinnya Natalis Sol Invicti. Jadi ada keyakinan tanggal 25 Desember ini adalah hari lahirnya Dewa Matahari. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanggal 25 Desember itu adalah perayaan keagamaan atau ritual agama pagan, agama penyembah berhala. Tetapi saya mau sampaikan fakta-fakta kepada saudara. Fakta yang pertama yang harus kita ketahui, bahwa tanggal 25 bukan hanya Dewa Matahari yang lahir tanggal 25 Desember. Jangan-jangan saudara atau keluarga saudara atau teman-teman saudara juga lahir pada tanggal 25 Desember. Nah, mereka lahir tanggal 25 Desember. Pertanyaan saya, apakah saudara merayakan Natal karena mereka? Apakah saudara merayakan Natal mereka? Kita merayakan Natal bukan karena orang lain yang lahir di tanggal 25 Desember. Tapi kita merayakan Natal. Natal yang kita rayakan adalah Natal Kristus. Kelahiran yang kita rayakan adalah kelahiran Kristus. Bukan kelahiran saudara-saudaramu, bukan kelahiran teman-teman kita. Bukan kelahiran apalagi Dewa Matahari, bukan. Itu kebenaran pertama yang harus kita ketahui. Bahwa bukan hanya Dewa Matahari yang lahir tanggal 25 Desember. Dan lagi saudara, tidak ada satu tanggal pun yang hanya satu orang lahir pada tanggal tersebut. Tidak. Ya. Ini yang harus kita akui. Fakta yang kedua dari tanggal 25 Desember ini, bahwa yang disebut sebagai Dewa Matahari atau hari lahirnya Dewa Matahari yang tak terkalahkan, ini sangat terkait dengan penyembahan kepada salah seorang kaisar Romawi, ya, yang menyebut dirinya sebagai dewa. Nah, nanti kita akan lihat berikut ini, saya akan sampaikan kepada saudara kebenarannya. Kebenaran terkait dengan Dewa Matahari yang dimaksud itu adalah, pertama, ini kita harus lihat kebenarannya, bahwa yang pertama ini saya sudah katakan tadi, ini dimulai abad-abad 17-18. Ini berawal dari pernyataan seorang teolog Protestan yang bernama Paul Ernest Jablonski pada tahun 1743.
Ia menyebutkan bahwa perayaan Natal tanggal 25 Desember merupakan salah satu perayaan kafir yang dijadikan perayaan Kristen. Ya, jadi dari pernyataannya inilah yang terus berkembang sampai hari ini. Yang dikutip oleh banyak orang yang tidak setuju dengan perayaan Natal, ya, dari pernyataan dari teolog Protestan ini yang bernama Paul Ernest Jablonski. Dan kita harus melihat kebenaran dari pernyataan ini. Tentu saja Bapak Ibu, pendapat ini merupakan teori yang sangat spekulatif, ya. Tidak bisa dipegang kuat-kuat, tidak bisa dipegang erat-erat. Karena ia tidak mendasarkan teorinya kepada sumber-sumber yang lebih kuno, sumber-sumber yang lebih tua. Ini dia hanya mengambil dari dokumen-dokumen yang terdekat saja. Faktanya adalah kultus Sol Invictus ini pertama kali diperkenalkan oleh yang namanya Kaisar Aurelian di Roma. Nah, ini saya sudah katakan tadi. Ini terkait dengan penyembahan kepada Kaisar Roma, ya, yang menjadikan dirinya sebagai dewa. Kaisar itu bernama Aurelian. Ya, dia memperkenalkan diri sebagai kaisar, sebagai dewa pada tahun 274 Masehi. Nah, kultus ini sengaja ia hidupkan oleh karena obsesinya, keinginannya agar ia disembah sebagai dewa, seperti yang telah dilakukan oleh kaisar-kaisar sebelumnya. Ya, para pendahulunya, sebab sudah pernah ada kaisar sebelumnya juga menjadikan dirinya sebagai dewa. Ini yang menjadi salah satu penyebab orang Kristen mula-mula sangat menderita, yaitu ketika Kaisar Roma mengumumkan dirinya sebagai seorang dewa, dan ini sangat bertentangan dengan umat Kristen. Tidak ada Tuhan di luar Kristus. Ya, Tuhan itu adalah ya Tuhan. Nah, Kaisar Aurelian ini memerintah pada tahun 270 sampai 275 Masehi. Nah, nama Aurelian sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya matahari terbit. Itu Aurelian. Nah, jadi jelas ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan bahwa dewa matahari yang dimaksud ini sebenarnya lebih mengarah kepada Kaisar Romawi yang memerintah sekitar tahun 270 sampai 275 Masehi yang bernama Aurelian. Dan dia mengumumkan diri sebagai dewa. Ya, dan dia itu mengumumkan pada tahun 274 Masehi. Nah, kebenaran ini dibuktikan dengan adanya penemuan sebuah uang koin Romawi di mana sang kaisar menyebut dirinya sebagai Pontifex Solis, yang artinya sang penguasa matahari. Ya, jadi yang menyebut dirinya sebagai penguasa matahari. Jadi dengan keterangan ini Bapak Ibu, dengan informasi ini, dengan sendirinya kita mengetahui bahwa yang mengatakan bahwa tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Dewa Matahari, ini dengan sendirinya terbantahkan. Dan yang lebih jelas lagi bahwa Dewa Matahari yang dimaksud ternyata sebenarnya itu adalah Kaisar Roma yang bernama Aurelian yang memerintah sekitar atau di sekitar tahun 270 sampai 275 Masehi. Jadi bukan benar-benar dewa seperti yang saudara bayangkan atau dibayangkan oleh saudara-saudara kita yang mengatakan tanggal 25 Desember itu adalah hari lahirnya Dewa Matahari. Ternyata itu adalah manusia. Seorang kaisar Romawi yang bernama Aurelian yang mengumumkan dirinya, menjadikan dirinya sebagai seorang dewa yang harus disembah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali kepada Ernest Jablonski tadi. Teorinya beranggapan bahwa perayaan Natal itu merupakan tradisi dari Gereja Roma Katolik. Sekali lagi,
ia menganggap itu adalah perayaan tradisi dari Roma Katolik. Jadi dia berkata perayaan Natal tanggal 25 itu, tanggal 25 Desember itu adalah perayaan Katolik. Ya, perayaan Natal atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlangsung di dalam Katolik. Dan kita harus tahu Bapak Ibu, sekitar tahun 1700 itu hubungan Katolik dengan Protestan sedang tidak baik. Karena belum lama ketika terjadinya reformasi yang dipimpin oleh Luther. Ya, ada pertentangan. Dan tentu saja oleh karena keadaan ini menjadi tidak baik, hubungan tidak baik. Ya, biasanya lah, itu sudah biasa. Kalau orang yang kita tidak sukai, maka apapun yang ia kerjakan pasti semuanya jelek. Pokoknya tidak ada yang baik dari orang-orang yang kita benci. Jadi karena hubungan Katolik dan Protestan sedang tidak baik, maka segala sesuatu yang beraroma Katolik pasti ditolak. Dan semuanya tidak bagus. Nah, itu sebuah sejarah, realitas sejarah yang harus kita akui. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa teori atau tuduhan yang mengatakan bahwa Natal 25 Desember merupakan hari lahir Dewa Matahari tidak terbukti. Tidak terbukti. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan lagi yang harus kita ketahui, bukankah Kristus adalah matahari sejati kita? Bukankah Kristus adalah terang yang sebenarnya? Yesus pernah berkata, "Akulah terang dunia." Ya, saya akan bacakan misalnya di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Itu adalah Kristus, ya. Kristus sudah datang, dia terang dunia yang menerangi dunia. Kemudian pasal 8 dari Yohanes itu juga, Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi Yesus sendiri berkata, "Akulah terang dunia." Kristuslah terang dunia. Jadi kalau dikatakan Kristus adalah terang dunia, kalau dikatakan tanggal 25 Desember adalah hari lahir Dewa Matahari, bukankah Kristus adalah terang kita? Bukankah Kristus adalah terang dunia? Ya. Selanjutnya dalam pasal 9 dari Yohanes itu ayatnya yang kelima. Yohanes 9 ayat 5. Nih, Yesus kembali berkata, "Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Ini sudah pernyataan yang kedua. Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia." Kemudian pasal yang ke-12 dari Yohanes, ayatnya yang ke-46. "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Jadi 3 kali Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Angka 3 atau 3 kali sampai diulang 3 kali. Ini menyatakan penting. Ini harus mendapat perhatian. Jadi saudara jangan khawatir lagi, saudara-saudara yang merayakan Natal, jangan khawatir, jangan takut ketika dikatakan saudara merayakan Dewa Matahari. Kristus adalah matahari kita. Kristus adalah sumber cahaya kita. Kristus adalah sumber terang sejati itu. Ini yang harus kita sadari dan kita harus pegang. Jadi dengan demikian jelas ya Bapak Ibu tentang pernyataan yang mengatakan bahwa tanggal 25 Desember adalah hari lahirnya Dewa Matahari ternyata tidak terbukti. Tuduhan selanjutnya ya tentang tanggal 25 Desember ini ya dikatakan bahwa selain tanggal 25 Desember sebagai hari lahir Dewa Matahari,
tanggal 25 Desember juga disebut sebagai perayaan dewa pertanian Saturnus. Ya. Tanggal 25 Desember sebagai perayaan Saturnus atau perayaan Hari Raya Saturnalia. Ya, dewanya bernama Saturnus, perayaannya adalah Saturnalia. Ya, ini yang katanya jatuh pada 1 pekan dalam bulan Desember dengan puncak peringatannya pada hari titik balik musim dingin yang jatuh pada tanggal 25 Desember kalender Julian. Jadi ini tuduhan yang kedua tentang tanggal 25 Desember. Jadi tanggal 25 Desember itu tuduhannya bukan hanya sebagai tanggal kelahiran Dewa Matahari, tetapi juga perayaan Saturnalia, ya, yaitu perayaan Dewa Pertanian Saturnus. Disebutkan bahwa peringatan Saturnalia ini merupakan tradisi sosial utama bagi bangsa Romawi. Ya, ini pernyataannya ya. Lalu agar masyarakat Romawi dapat menganut agama Kristen tanpa meninggalkan tradisi mereka sendiri, maka atas dorongan usulan, masukan dari Kaisar Kristen pertama Romawi. Jadi yang menjadi Kristen, yang menjadi kaisar di Roma, orang Kristen, ya. Kaisar pertama yang beragama Kristen, ya, yaitu Konstantin I. Ya, atas dorongan dia, atas masukan dia kepada Paus, maka disebutkan Paus Julius I memutuskan pada tahun 350 Masehi, diputuskan bahwa kelahiran Yesus diperingati pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 25 Desember. Ya. Jadi ini tuduhan yang kedua. Ya, tuduhan yang kedua yang mengatakan tanggal 25 Desember itu ini adalah karena masukan ini ditetapkan oleh Kaisar Konstantin dan juga ditetapkan oleh Paus Julius I pada tahun 350 Masehi. Jadi menurut mereka bahwa penetapan Natal tanggal 25 Desember itu tidak ada dasarnya. Itu hanya karena mengikuti saja, ya, karena untuk mengambil hati orang-orang Roma pada masa itu, ya, tanpa mereka meninggalkan kebiasaan mereka, mereka akan dengan sukarela mengikuti agama Kristen. Ini adalah tuduhannya. Tetapi kita akan melihat fakta-faktanya, Bapak Ibu. Fakta yang pertama, Saturnalia adalah perayaan musim dingin yang dimulai dari tanggal 17 Desember dan berakhir tanggal 23 Desember. Itu faktanya perayaan dari Saturnalia ini. Yang kedua, yang kita harus tahu bahwa gereja-gereja timur menolak anggapan tadi. Anggapan yang mengatakan bahwa karena dorongan dari Kaisar Konstantin lah, sehingga Paus Julius I menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus. Gereja-gereja timur, mereka menolak pandangan ini. Mereka tidak setuju dengan pandangan ini. Karena gereja timur, ternyata mereka sudah merayakan kelahiran Yesus sejak abad kedua, jauh sebelum gereja Roma menyatakan perayaan Natal pada tanggal 25 Desember. Jadi, justru gereja-gereja timur ini adalah yang sering disebut sekarang ini gereja-gereja ortodoks. Itu adalah gereja-gereja yang tetap mempertahankan tradisi gereja. Sistem ibadah, gereja-gereja mula-mula, sistem ibadahnya, cara membaca Alkitabnya, ya, cara sembahyangnya. Ya. Mereka mempertahankan itu. Dan ternyata mereka memiliki data yang jauh lebih lengkap. Dan mereka mengatakan, perayaan Natal itu bukan baru terjadi tahun 274. Atau apalagi tahun 325. Sudah dirayakan jauh sebelumnya, yaitu abad-abad kedua. Ya.
Berdasarkan dokumen gereja awal ini, Bapak Ibu, gereja-gereja timur tentang sejarah Natal, mereka menyebutkan bahwa Natal sudah dilakukan sejak mula-mula. Bahkan jauh sebelum penetapan kelahiran Dewa Matahari tahun 274 Masehi. Nah, datanya sebagai berikut. Yang pertama, ada yang namanya Telesporus dari Roma, itu tahun 124 Masehi. Telesporus adalah Paus ke-9 Roma, ya, Paus ke-9. Ia mati secara syahid karena penganiayaan dari kekaisaran Romawi. Ya, seperti yang saya sudah katakan tadi, gereja mula-mula wajar kalau mereka tidak memberi perhatian untuk memperingati hari kelahiran Kristus. Sebab mereka sedang dalam penderitaan, tekanan-tekanan pemerintahan Romawi yang berkuasa masa itu, dan juga mereka sedang fokus untuk memberitakan tentang Injil Kristus. Dan Telesporus ini, dia mati secara syahid karena imannya kepada Kristus. Dan ternyata, ia telah merayakan malam Natal pada tanggal 24 Desember tahun 124 Masehi. Saya ulangi lagi, Telesporus dari Roma telah merayakan Natal pada tanggal 24 Desember, malam Natal pada tanggal 24 Desember 124 Masehi. Yang kedua, ada yang namanya Irenaeus, seorang uskup dari Lyon. Ya, dia adalah murid Polikarpus. Nah, Polikarpus ini adalah murid Rasul Yohanes yang menulis kitab Wahyu. Dan yang menulis Injil Yohanes 1, 2, 3 Yohanes. Nah, jadi Rasul Yohanes ini punya murid Polikarpus. Polikarpus punya anak namanya Irenaeus. Dan ia menulis, ya, Irenaeus ini telah menulis dalam bukunya Melawan Para Bidat pada tahun 180 bahwa pembuahan bayi Yesus terjadi pada tanggal 25 Maret. Ketika malaikat mendatangi Maria. Jadi 9 bulan kemudian, tepat pada tanggal 25 Desember, Yesus lahir. Nah, itu catatan dari Irenaeus. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu Hippolytus dari Roma. Hippolytus dari Roma 170 sampai 235 Masehi. Hippolytus adalah murid dari Irenaeus. Jadi kalau boleh dikatakan Hippolytus ini adalah cucu murid atau cicit murid dari Yohanes Rasul. Dalam bukunya Commentary on Daniel tahun 204 Masehi secara eksplisit menyebutkan bahwa Kristus lahir tanggal 25 Desember. Jadi secara jelas yang menyebutkan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Tentu saja tulisan Hippolytus ini sangat penting mengingat ia merupakan generasi yang ketiga dari para rasul. Jadi ada kesinambungan berita, kesinambungan informasi, betul atau tidak. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sama seperti proses kanon Alkitab, salah satu syaratnya adalah dia harus ada tes ujian rasul-rasul. Ya. Itu harus diuji. Apakah yang ditulis itu diketahui oleh rasul? Apakah Injil yang ditulis itu diketahui oleh rasul atau tidak? Nah, termasuk perayaan Natal ini. Ya, Hippolytus ini masih sangat dekat dengan masa para rasul. Jadi apa yang dikatakannya, apa yang disampaikannya ini sangat dekat. Jadi kalau salah, kalau Hippolytus mengatakan tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Kristus, harusnya para bapak-bapak gereja masih sempat mengoreksi kalau pernyataannya itu salah. Tetapi ia berkata tahun 204 Masehi, ia berkata bahwa tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Yesus. Yang keempat, ada yang namanya Sextus Julius Africanus tahun 160 sampai 240 Masehi. Nah, ia tinggal di sekitar Libya. Dalam bukunya Chronographia secara implisit ia menyebutkan bahwa tanggal 25 Desember adalah tanggal kelahiran Kristus.
Pertimbangan ini ia dasarkan pada keyakinan orang Yahudi bahwa alam semesta dunia diciptakan pada tanggal 15 Nisan atau 25 Maret. Ia juga mengatakan bahwa Sang Firman menjadi manusia atau menjelma menjadi manusia pada tanggal 25 Maret. Ini Julius Africanus yang menyampaikan apa yang ia ketahui. Itu 160 sampai 240. Selanjutnya ada yang namanya Theophilus dari Antioquia, 171 sampai 183. Ini bukan soal umur mereka ya, 171 sampai 183 Masehi. Itu bukan umur mereka, bukan dari tanggal lahir, tahun lahir sampai mereka mati. Tetapi itu adalah tahun mereka menjadi pemimpin. Ya, menjadi pemimpin-pemimpin. Nah, Theophilus dari Antioquia sudah memerintahkan untuk merayakan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus dengan berkata, ya ini pernyataannya yang terkenal terkait dengan Natal, ia berkata, kita harus merayakan hari kelahiran Tuhan kita setiap tanggal 25 Desember, jatuh pada hari apapun. Jadi terserah tanggal 25 Desember itu jatuh hari apa, mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kita harus merayakan Natal. Itu tahun 171 sampai 183. Sekali lagi, tahun-tahun itu adalah tahun mereka memimpin. Dan yang terakhir, yaitu tahun 189 Masehi. Baba Dimitrius atau Paus Dimitrius menetapkan Natal untuk pertama sekali di Alexandria dalam sebuah dokumen yang berbunyi. Ya, ini sebenarnya dalam bahasa Koptik, tapi dalam bahasa Indonesianya ia berkata begini. Wahai saudara-saudaraku, tetapkanlah dalam hari-hari perayaan kelahiran junjungan kita tepat pada tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani atau tanggal 29 bulan ke-4 Mesir. Ya. Jadi ini dia sudah menyampaikan tanggal 25 Desember tahun 189 Masehi. Ya. Realitanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau tadi disebutkan bahwa Natal ini adalah buatan Katolik, realitanya adalah perayaan Natal ini baru diikuti oleh gereja Roma Katolik, ya, oleh gereja Roma pada masa Paus Julius I tahun 336 sampai 352 Masehi. Sekali lagi, tahun 336 sampai 352 ini adalah tahun kepemimpinan Paus Julius I. Yang kemudian hari dikonversi menurut kalender matahari versi Gregorian tanggal 25 Desember. Sedangkan gereja-gereja timur yang memakai kalender matahari versi Julian, mereka menghitungnya setiap tanggal 7 Januari. Jadi Bapak Ibu, jauh sebelum gereja Roma Katolik, jauh sebelum Paus Roma menetapkan tanggal 25 sebagai hari Natal, ternyata hari Natal telah dirayakan jauh sebelum itu. Fakta selanjutnya tentang tanggal 25 Desember ini, ya, ada yang bernama Kaisar Julianus yang dikenal dengan julukan Julian si Murtad, yaitu 332 pada tahun 332 sampai 362 Masehi. Justru telah membajak atau mengambil alih perayaan Kristen tanggal 25 Desember menjadi perayaan Sol Invictus untuk pesta pora kafir. Ya, Kaisar Julianus. Julian ini adalah anak dari Kaisar Konstantin tadi. Ya. Kaisar Konstantin yang merupakan Kaisar Kristen pertama Roma. Ya. Yang tadi dituduh dia yang mendorong Paus untuk menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari Natal tahun 325. Nah,
Kalau bapaknya tadi telah menjadi Kristen, sekarang anaknya telah menjadi menjadi kaisar, ia menjadi murtad kembali dan menjadi penyembah berhala, ya, dan ia mengambil alih perayaan tanggal 25 Desember itu digunakan untuk perayaan Sol Invictus tadi, untuk pesta pora. Selanjutnya yang harus kita ketahui, seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa teolog Protestan Jerman, ya, yaitu Ernest Jablonski atau Paul Ernest Jablonski tadi, yang menyebutkan bahwa tanggal 25 Desember itu merupakan hari Dewa Matahari, ya. Maka kemudian dari Ensiklopedia Americana dan Ensiklopedia Britania, tanpa cek dan recheck pada sumber-sumber yang digunakan oleh Ernest Jablonski ini, dan juga tanpa mereka mencari data kuno, data gereja-gereja kuno, tanpa mereka berusaha mencari informasi yang lebih tua, mereka langsung mengutip. Ya. Mereka mengutip pernyataan dari Ernest Jablonski ini. Dan sejak itu teori asumsi ini yang terus menyebar ke seluruh dunia hingga hari ini. Ini adalah sebuah teori yang belum sempurna sebenarnya. Tetapi banyak umat Kristen menggunakan data dari Ensiklopedia Britania dan Ensiklopedia Americana sebagai dasar yang mengatakan bahwa tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Dewa Matahari. Padahal itu adalah sebuah kesimpulan atau sebuah asumsi yang belum terlalu jelas, tidak didasari pada data-data yang lebih lengkap. Karena hanya menggunakan data-data terkini saja, data-data dari gereja barat. Ya. Data-data dari gereja timur mereka tidak pegang. Penulisan kedua Enter Christmas, kedua ensiklopedia ini sama sekali tidak memahami sejarah gereja kuno. Khususnya sejarah liturgi dan penetapan perayaan-perayaan gerejawi. Mereka tidak mengerti, tetapi mereka asal ambil saja. Kemudian para penulis berdasarkan tulisan pada sumber-sumber sejarah gereja barat abad terakhir yang mengatakan bahwa perayaan Natal pertama kali ditetapkan oleh Paus Julius I di Roma pada abad keempat. Nah, itu dianggap sebagai ketetapan bahwa tanggal 25 Desember sebagai hari Dewa Matahari itu ditetapkan pada abad keempat oleh Paus Julius I di Roma. Yang sekali lagi itu dianggap merupakan perayaan kafir, ya, Sol Invictus tadi, yang baru dimulai tahun 274. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya harap dengan sedikit penjelasan di atas yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu mendapatkan sedikit pencerahan, tambahan informasi baru sehingga saudara-saudara yang ragu-ragu untuk merayakan Natal dan saudara yang merayakan Natal dan mendengarkan masukan pengajaran-pengajaran baru ini, saya mau katakan saudara tidak perlu lagi bingung, saudara tidak perlu ragu untuk merayakan Natal. Justru berdasarkan penjelasan di atas yang saya sudah sampaikan, maka dengan mudah akan menjawab beberapa pertanyaan. Bolehkah kita merayakan Natal? Saya mau katakan, boleh. Sangat boleh saudara merayakan Natal. Sebab tidak ada ayat yang melarang kita merayakan Natal. Tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab. Tidak ada larangan di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Yang kedua, benarkah tanggal 25 Desember adalah hari lahir Dewa Matahari? Jawabannya bukan. Sebab perayaan Natal Yesus Kristus, perayaan kelahiran Kristus tanggal 25 Desember sudah ada lebih dahulu, jauh sebelum ada perayaan Dewa Matahari. Perayaan Natal tanggal 25 Desember sudah ada jauh justru pada abad-abad kedua, ya, tahun 124, tahun 125 Masehi. Tidak lama setelah rasul-rasul meninggal, Natal sudah mulai
rayakan. Sementara informasi yang kita dengar bahwa penetapan Natal tanggal 25 Desember mengambil dari hari kelahiran Dewa Matahari itu baru terjadi tahun 274. Jadi perayaan Natal jauh sebelumnya sudah terjadi. Dengan demikian, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita semakin percaya kepada Kristus, semakin kuat di dalam Kristus. Dan kita hanya berkata, segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara mau merayakan Natal, silakan merayakan Natal. Memang saat ini saya mau katakan, kita merayakan Natal bukan karena tanggal. Kita merayakan Natal bukan bergantung kepada tanggal. Tetapi apa yang kita rayakan? Kita memperingati hari kelahiran Kristus. Yaitu sebagai ucapan syukur untuk mengingatkan kita kepada kasih Kristus yang besar. Sebagai ucapan syukur kita bahwa Allah telah hadir menjadi salah satu dari kita. Menjadi manusia untuk memberikan kita kehidupan. Itulah kita merayakan Natal. Kita merayakan Natal bukan karena tanggal. Tetapi kenapa harus tanggal 25 Desember? Ya, supaya kita ada waktu saja, ya, ada tanggal-tanggal teratur kita gunakan. Apalagi tanggal 25 Desember itu memang betul adalah hari kelahiran Yesus. Ya. Meskipun ada teori-teori yang lain yang mengatakan kan nggak mungkin Yesus lahir tanggal 25 Desember. Tanggal 25 Desember itu kan musim dingin. Nggak mungkin para gembala dan domba-domba ada di padang pada masa itu. Saya mau beritahu Bapak Ibu, Yerusalem, Israel itu ya beda dengan Eropa. Apalagi Bethlehem Efrata, tentang tempat Yesus lahir. Ya, tempat Yesus lahir pada musim dingin. Pada musim dingin suhunya itu ya, suhunya itu suhu 15 sampai 5,5 derajat. Ya, jadi masih termasuk hangat. Ya, suhu di Bethlehem, di tempat di mana para gembala menggembalakan domba, di mana Yesus lahir, itu adalah daerah hangat. Ingat sekali lagi, Bethlehem itu termasuk padang pasir, dekat dengan padang pasir, bukan Eropa. Ya, tidak turun salju di sana. Itu sebabnya saudara jangan bingung. Iya ya, masa Yesus lahir bulan Desember itu kan musim dingin, ada salju. Yang saudara pikirkan musim dingin ada salju adalah di Eropa. Dan itu pun Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Orang Eropa, orang kutub utara, ya seperti orang Eskimo, mereka dapat bertahan dalam suhu ekstrim seperti itu. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa. Tentu demikian juga para gembala-gembala ini. Mereka sudah terlatih kepada suhu, kepada cuaca dingin sekalipun. Mereka sudah terlatih. Itu sebabnya saudara tidak perlu bingung untuk hal itu. Semuanya bisa dijawab. Semuanya ada jawabannya untuk semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan sedikit penjelasan tentang tanggal 25 Desember ini, saya harap saudara tidak ragu lagi untuk merayakan Natal. Bagi saudara merayakan Natal, rayakanlah Natal dengan penuh ucapan syukur, dengan sebuah kesadaran. Sekarang, saudara tidak hanya merayakan Natal, tetapi sekaligus perayaan Natal saudara membawa saudara kepada peringatan bahwa Yesus akan datang yang kedua kali. Kiranya pengalaman-pengalaman Natal kita membawa kita mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Kristus. Sebab tidak lama lagi Yesus akan datang kembali. Ini yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Dan biarlah dalam perayaan-perayaan kita, jangan sampai kita melakukan dosa. Dan saya memberitahu, Yesus bukan baru lahir. Dan saya tidak katakan biarkan Yesus baru lahir di dalam hatimu. Tidak mungkin, sebab tidak mungkin Yesus lahir setiap tahun. Kita hanya merayakan Natal. Kalau Yesus baru lahir setiap tahun, maka setiap tahun itu juga lah Yesus tetap menjadi bayi. Bayi Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Justru dia terancam oleh pembunuhan Herodes. Jadi kalau saudara hanya berpikir Yesus lahir setiap tahun di dalam hatimu, itu artinya Yesus tidak pernah menjadi pemerintah di dalam hidupmu.
Tetapi kalau kita merayakan Natal, kita memperingati kelahirannya. Tetapi ia sendiri telah menjadi pemimpin bagi kita, yang mengarahkan hidup kita, yang mengatur kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sudah sampaikan ini membantu saudara untuk merayakan Natal dengan tenang, dengan pikiran yang tulus, dan hati yang mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua dan menjadi berkat untuk kita semua. Dan saudara dapat menjawab setiap pernyataan-pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan orang tentang tanggal 25 Desember. Saudara sudah bisa memberikan jawab yang jelas kepada mereka. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat menjadi berkat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang besar, sebab Engkau telah menolong kami. Kiranya uraian ini dapat menjadi berkat untuk kami sekalian, untuk saudara-saudaraku semuanya. Segala hormat bagi Tuhan. Kami bersyukur kami masih dapat merayakan Natal sampai saat ini Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan kami merayakan Natal sampai tahun-tahun yang akan datang pun sebelum Engkau datang. Dan biarlah perayaan Natal kami membawa kami kepada persiapan menyambut kedatangan-Mu yang kedua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.